ke 260 juta penduduk Indonesia. Di dunia ini tidak semua pertanyaan bisa terjawab. Banyak misteri yang seolah memang ditakdirkan untuk terus menjadi tanda tanya dan menjadi sebuah kisah tanpa jawaban. Begitu pula dengan kasus-kasus misteri orang hilang yang hingga sekarang belum terpecahkan. Lalu seperti apa kasus orang hilang itu? Berikut informasinya. Amelia Earhart dan navigatornya Fred Noonan menghilang pada 2 Juli 1937. Saat itu mereka sedang berusaha terbang ke seluruh dunia dengan pesawat dan hilang di atas Samudra Pasifik. Semenjak itu jejaknya tak ditemukan dan banyak teori muncul karena kasus ini. Yang paling populer adalah keduanya ditangkap oleh militer Jepang, namun militer Jepang menyangkal. Annie Mary Fahey. Jika kasus sebelumnya tak pernah ditemukan jejaknya, kasus ini secara teknis telah diselesaikan. Tapi tubuh Anne Mary tidak pernah ditemukan. Fahey meninggal di usia 30 tahun pada 2011 karena ditembak oleh Capano ketika mencoba putus dengannya. Konon jasadnya dibuang ke Samudra Atlantik setelah dimasukkan ke dalam pendingin. Capano akhirnya menerima penjara seumur hidup. Maura Murray. Menghilangnya gadis berusia 21 tahun ini menimbulkan banyak teori. Terakhir kali Murray sempat mengirim email kepada profesornya bahwa ia akan absen karena kerabat yang meninggal. Namun semua itu fiktif. Banyak dugaan, mulai dari mobilnya yang tergelincir hingga teori bahwa Murray tersesat di hutan dan bertemu dengan hewan berbahaya. Tara Kaliko. Kaliko hilang tahun 1988 di usianya yang masih 19 tahun. Sebelumnya, ia mengatakan pada ibunya untuk memanggil polisi jika dia tak kembali dari bersepeda. Semenjak itu, Kaliko tak pernah ditemukan. Hampir setahun kepergiannya ditemukan Polaroid yang memperlihatkan wanita muda dan seorang anak lelaki yang diikat mulutnya. Namun FBI tidak dapat memverifikasinya. Jessica Gutierrez. Gutierrez yang masih berusia 4 tahun diduga diculik dari tempat tidurnya pada 6 Juni 1986 di South Carolina. Adik perempuannya mengatakan bahwa kakaknya dibawa oleh pria dengan topi ajaib dan janggut. Hingga tahun 2017, ibu Gutierrez masih terus mencari putrinya. The Soder Family. Kebakaran terjadi di rumah keluarga Soder pada malam Natal 1945. Rumah itu terbakar habis sebelum api padam. Dari 9 anak mereka, 4 melarikan diri, namun yang lain tak diketahui keberadaannya. Disebutkan teori bahwa keluarga Soder adalah target pembunuhan terorganisir, dan klaim tentang hilangnya kelima anak lainnya masih ditentang selama bertahun-tahun. Lauren Spirer. Mahasiswa Universitas Indiana, Spirer yang berusia 20 tahun itu pergi bersama temannya selama musim panas 2011 dan tak pernah terdengar lagi. Spirer sempat terlihat meninggalkan apartemen dengan seorang temannya, namun pacarnya melaporkan kehilangan setelah ia meninggalkan teleponnya di sebuah bar. Itu dia beberapa fakta mengenai kasus menghilangnya orang yang paling populer, sebuah misteri yang belum bisa terpecahkan hingga saat ini. Begitu banyak pilihan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh manusia, tentunya dengan berbagai risiko yang selalu mengintai. Seperti beberapa orang berikut ini yang rela menantang maut demi pekerjaan paling berbahaya sekaligus memiliki pendapatan yang sangat luar biasa. Berikut Top Files telah merangkum informasinya untuk Anda.
Pertama, teknisi kabel listrik bertegangan tinggi. Profesi yang biasa disebut sebagai lineman ini menjadi profesi paling berbahaya di dunia, sekaligus mendapatkan penghasilan yang fantastis. Lineman sendiri biasanya melakukan pekerjaan di tempat-tempat yang sangat tinggi dan tak jarang harus berhadapan dengan angin kencang serta cuaca buruk. Tingkat kematian dalam pekerjaan ini pun bisa mencapai 21,5 kematian per 100.000 pekerjanya. Tak hanya itu, dalam pekerjaannya, seorang lineman juga dihadapkan dengan listrik bertegangan hingga 500.000 volt. Dengan resiko pekerjaan yang sangat berbahaya, seorang lineman memiliki penghasilan sekitar 825 juta per tahunnya. Kedua, tukang las bawah laut. Terlihat biasa, tapi bagaimana jika pekerjaan dengan alat panas dan percikan api ini dilakukan di bawah laut? Seorang tukang las bawah laut diharuskan menyelam selama berjam-jam dengan tekanan air yang tinggi dan oksigen terbatas. Bahkan mereka sering melakukan pekerjaan tanpa alat komunikasi. Biasanya mereka bekerja untuk memperbaiki kapal, bendungan, dan juga pipa bawah laut. Dari pekerjaannya yang sangat berbahaya, kabar baiknya profesi tukang las bawah laut ini mendapatkan gaji yang sangat tinggi sekitar 2,7 juta per jamnya. Keempat, nelayan kepiting Alaska. Bukan kepiting dengan ukuran biasa, tapi ukuran yang besar dan banyak diburu hingga populer di dunia. Seorang nelayan kepiting Alaska pun menjadi salah satu profesi paling berbahaya di dunia karena mereka harus berada di tengah laut dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius selama lebih dari 24 jam. Tak hanya itu, para pekerja juga harus menahan sakit dari tajamnya kulit kepiting yang mengenai tubuh. Dan juga para nelayan harus berhati-hati agar dirinya tidak terlempar dari kapal yang ditumpangi ketika menangkap kepiting Alaska. Gaji seorang nelayan kepiting Alaska ini terbilang sangat fantastis. Dalam satu kali panen, para nelayan mampu menghasilkan 5 miliar rupiah dalam waktu 1 hari saja. Namun sebelum melakukan pekerjaan, biasanya para nelayan mengadakan tradisi makan-makan dan pesta dengan keluarga. Sama seperti pesta perpisahan, karena tidak ada yang tahu apakah dengan kepergiannya mereka bisa selamat atau tidak. Setiap orang pasti menginginkan hidup nyaman dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Makanya banyak anak muda yang mengumpulkan penghasilan untuk dinikmati di hari tua. Bahkan beberapa orang masih mendapatkan penghasilan di hari tua dari pendapatan pensiun. Gak cuma di Indonesia, tapi di negara lain pun terdapat dana pensiun, bahkan di negara-negara ini memiliki sistem pensiun terbaik di dunia. Simak informasi berikut ini. Belanda mendapat indeks pensiun global yang tinggi mencapai 82,6. Sebagian besar para karyawan di Belanda menggunakan sistem pensiun publik dengan tarif tetap dan pensiun pekerjaan semi wajib terkait dengan pendapatan dan perjanjian industri. Di sana, penghasilan didasarkan pada rata-rata seumur hidup. Nilai indeks bisa ditingkatkan dengan meningkatkan tabungan dan mengurangi hutang rumah tangga serta meningkatkan partisipasi tenaga kerja di antara pekerja yang lebih tua karena harapan hidup meningkat. Denmark. Dengan indeks pensiun global 81,4, Denmark mendapatkan kekuatan industri dana pensiun berakar dari komitmennya untuk menjalankan konsep welfare state atau negara kesejahteraan yang bercirikan penerapan pajak tinggi sebagai upaya untuk mendistribusikan aset. Denmark memiliki 3 pilar industri dana pensiun. Pertama dari program pensiun pemerintah yang didapat dari penerimaan pajak negara, kemudian dengan skema program pensiun ATP yang merupakan dana tambahan bersifat wajib dari potongan gaji dan perusahaan. Yang terakhir yaitu pensiun personal antara pekerja dan juga bank atau dana pensiun lembaga keuangan. Finlandia, negara yang langganan dapat predikat baik di berbagai bidang ini juga memiliki indeks pensiun global untuk bagian integritas yang tinggi dengan nilai hingga 93,5. Di Finlandia, pensiun dibayarkan didasarkan pada pendapatan rata-rata yang diterima seorang dalam 4 tahun terakhir kerja yang berakhir 2 tahun sebelum pensiun. Seseorang bisa menerima hingga 60% pendapatan sektor swasta dan 66% sektor publik. Israel menempati peringkat ketiga dengan nilai indeks keseluruhan 74,7 pada tahun 2020. Sistem pendapatan pensiun Israel terdiri dari pensiun negara universal dan pensiun swasta dengan kontribusi wajib karyawan dan pemberi kerja. Dalam kebanyakan kasus, anuitas atau pembayaran berkala dibayar dari sistem pensiun swasta. Singapura. Dalam riset Melbourne Mercer Global Pension Index,
Skor sistem jaminan pensiun Indonesia sebesar 52,5, berada di bawah Singapura yang menduduki posisi teratas dengan skor 70,8, disusul Malaysia dengan skor 60,6 untuk grade C. Di Singapura, iuran pensiun ditetapkan sebesar 34,5% dari total pendapatan. 20%-nya dibebankan kepada karyawan, sisanya pemberi kerja. Itu dia negara-negara dengan pendapatan pensiun terbaik di dunia. Syarat pernikahan pada umumnya adalah kedua mempelai, akad, dan saksi. Jika di banyak tempat pernikahan dilakukan seperti itu, namun beda halnya dengan syarat dan ritual pernikahan di belahan bumi lainnya. Bahkan ritual pernikahan tersebut terdengar sangat gila dan nyeleneh. Seperti apakah hal itu? Simak informasinya dalam Top Files berikut ini. Ritual wanita memilih pria. Biasanya ritual perjodohan suku-suku di dunia mayoritas didominasi oleh kaum pria. Dalam hal ini sang prialah yang berperan aktif dalam memilih calon pendamping hidupnya. Namun lain halnya dengan suku Kreung di pedalaman Kamboja. Di sana justru wanita yang berperan aktif mencari calon suami untuk dirinya. Caranya pun terbilang ekstrim. Wanita itu akan masuk ke dalam sebuah gubuk-gubuk yang terisi oleh masing-masing pria. Dan di dalam gubuk tersebut, sang wanita melakukan perkawinan dalam arti sesungguhnya. Kemudian ia berganti dari gubuk ke gubuk lainnya sepanjang malam. Setelah ritual itu selesai, barulah sang wanita memilih pria mana yang akan dipilih sebagai pendamping hidup untuk selamanya. Bertukar istri. Untuk membunuh roh jahat dengan ritual pernikahan aneh mungkin pernah kalian jumpai dalam buku fiksi ya. Tapi siapa sangka kalau hal ini benar-benar terjadi dalam dunia nyata. Sebuah suku di Siberia Timur konon melakukan ritual bertukar istri untuk mengusir roh jahat. Mereka bersepakat bertukar istri selama periode tertentu demi meneruskan tradisi kuno untuk keberlangsungan hidup suku mereka dari gangguan tak kasat mata. Setelah ritual pernikahan aneh ini selesai dan situasi sudah membaik, maka masing-masing istri pun dikembalikan kepada pasangannya semula. Bila di Siberia Timur bertukar istri secara terang-terangan, lain halnya dengan tradisi adat mencuri istri yang dilakukan oleh suku Wodaabe, Nigeria. Ritual pernikahan yang terdengar gila ini dilakukan pada kurun waktu setahun sekali, yang dinamakan dengan Gerwol Festival. Dalam praktiknya, seorang pria berdandan mencolok kemudian menari di hadapan para wanita yang telah menikah demi menggodanya. Jika berhasil, wanita-wanita ini akan menjadi istri barunya, meski statusnya masih menjadi istri orang lain. Dalam periode tertentu, sang istri baru ini harus meninggalkan suami yang lama dan menjadi istri yang baru bagi pria yang berhasil menggodanya tersebut. Itulah sekian ritual pernikahan aneh dan paling gila di dunia.